Tapi menghafal Quran tanpa memahami maknanya itu ada manfaatnya nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang bertanya, Tot, anak gue udah mulai mempertanyakan kenapa dia harus menghafal Al-Quran, kenapa dia harus membaca tiap hari. Lalu kemudian beliau juga nambahkan, tapi menghafal Quran tanpa memahami maknanya itu ada manfaatnya nggak sih? Selain hal kayak pahala, hati tenang, dan lain sebagainya. Yuk kita bahas. Saat ditanya begitu, waktu itu saya memberikan beberapa jawaban. Tapi sebelum saya memberikan jawaban, saya pengen mengatakan bahwa mungkin ini bisa dijawab dengan 4 jawaban dan juga dengan 1 muqaddimah. Adapun muqaddimah, maka yang perlu harus kita ketahui adalah, terus apakah kita harus ngafalin Quran tanpa memahaminya? Ya enggak juga. Harusnya ya kita berusaha untuk memahami Al-Quran sambil menghafalkannya gitu. Karena belajar membaca itu adalah tingkat pertama, lalu menghafalkannya itu tingkat kedua, lalu memahaminya adalah tingkat berikutnya. Yang mana perjalanan memahami Al-Quran ini jauh lebih panjang, membutuhkan waktu dibandingkan 2 tahap-tahap sebelumnya. Jika membaca Al-Quran butuh waktu yang terbatas, ini masing-masing orang berbeda, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, menghafal Al-Quran begitu juga, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, maka memahami Al-Quran ini mungkin sepanjang hidup kita pun, jika kita pelajari terus, maka akan keluar makna-makna yang baru. Maka muqaddimah yang pertama adalah, apakah kita harus menghafal saja tanpa harus memahami? Enggak, justru kita harus memahami Al-Quran, dan itu kewajiban kita sepanjang hidup kita gitu. Bukan cuma pas lagi di sekolah, terus begitu udah lulus, selesai juga hubungan kita dengan pelajaran Al-Quran tadi. Adapun beberapa jawaban berkaitan dengan apakah membaca Al-Quran tanpa memahaminya ada gunanya, maka kita jawab dengan 4 jawaban. Jawaban pertama, bahwa membaca Al-Quran sendiri itu punya fadilah yang besar, punya fadilah yang banyak. Kenapa? Karena Al-Quran ini mengandung kalamullah. Ada sisi di mana dia itu perkataan-perkataan kalam-kalam ilahi, di mana sesuatu yang dinisbahkan atau sesuatu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini adalah sifat daripada sifat-sifat Allah, maka betapa agungnya kalam Allah ini. Maka sebuah keagungan bagi seorang makhluk diberikan kesempatan, diberikan izin untuk melafadzkan kalam-kalam ilahi yang dimana itu terkandung sifat daripada sifat-sifat Allah, yaitu sifat al-kalam, al-mutakallim. Jawaban kedua, bahwa Al-Quran ini dijanjikan untuk kekal sampai hari kiamat. Nah, maka di antara cara Allah menjaga Al-Quran ini adalah membiarkan atau melahirkan para penghafal Al-Quran. Dan terbukti bahwa hingga saat ini tidak ada satu kitab pun, tidak ada satu kitab agama, teks agama maupun teks pemikiran manusia yang diberikan perhatian, dihafalkan, dijaga setiap lafaz-lafaznya seperti Al-Quran. Bahkan jika ada orang yang memberikan syubhat misalnya bahwa sebetulnya Al-Quran itu dulu pernah berganti, pernah ada hal-hal yang dihapus di masa-masa tertentu oleh para sahabat misalnya atau para tabi'in, ada yang diganti, ada yang ditambahkan, maka sungguhnya dalil mereka itu sangat lemah, saking lemahnya sampai kita bisa menertawakan dalil-dalil itu gitu ya. Bayangkan bahwa orang dari Mauritania sampai Indonesia membaca Al-Fatihah semuanya dengan Al-Fatihah yang sama. Mungkin berbeda qiraat, ada beberapa perbedaan. Tapi orang tahu bahwa pun itu ada perbedaan, maka perbedaan itu adalah perbedaan qiraat, bukan perbedaan mendasar dari Al-Quran. Sekarang bagaimana caranya orang bisa sekompak itu dari Mauritania sampai ke
Indonesia, dari Eropa, Asia, Afrika, itu semuanya membaca Al-Quran dengan cara yang sama, kecuali jika itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara satu buku terkenal atau bahkan satu lagu terkenal pun tidak akan pernah bertahan lebih dari 1 abad, misalnya dinyanyikan tanpa ada distorsi atau tanpa ada kekurangan di dalamnya. Bahkan banyak bahasa yang beriringan dengan berlalunya zaman, maka bahasa itu juga akan berganti. Tapi Al-Quran tetap dibaca otentik dari ribuan tahun yang lalu hingga hari ini. Di antara yang buat Al-Quran itu otentik karena Allah menggerakkan hati para penghafal-penghafalnya. Maka mereka mendapat fadilah menjaga agama, menjaga otentisitas sumber utama, sumber yang paling sensitif dalam agama ini. Yang itu tidak ada di agama-agama sebelum agama Islam. Fadilah ketiga adalah seorang yang menghafal Quran, maka dia sudah berbekal untuk agamanya, untuk akidahnya, sehingga ketika suatu hari nanti dia mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya, maka dia sudah punya bekal dalil, punya bekal teks-teks. Dan tentunya orang yang dekat dengan Al-Quran akan lebih mudah dan lebih mudah untuk istiqomah dalam belajar agama. Dan yang terakhir tentunya Al-Quran ini adalah sebuah wirid, sebuah zikir yang dimana itu adalah sebuah ibadah gitu ya. Di antara fadilah ibadah memberikan ketenangan hati. Tapi bukan ketenangan hatinya, bukan sekedar ketenangan hatinya, tapi memang bagi orang muslim ibadah ini adalah tujuan penciptaan dia gitu. Jadi ya memang dia itu hidup di dunia pada hakikatnya untuk beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang bisa menjadi fadilah membaca dan menghafal Quran walaupun kita tidak memahami maknanya. Tapi jika ingin memahami maknanya, maka saya juga sudah membuat satu metode mempelajari bahasa Arab, di mana kita bisa memulai belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan kemudian kita bisa mulai memahami Al-Quran, di mana memahami Al-Quran bukan hanya kita membuka mushaf terus kita paham di situ, begitu ya, atau kita membuka tafsir, tapi memahami Al-Quran juga dengan memahami fikihnya para ulama, memahami hadis, memahami akidah, memahami usul fikih dan lain sebagainya. Karena itu semua pada hakikatnya adalah usaha untuk menerjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang lebih detail, lebih lengkap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah usaha ijtihad manusia, para ulama untuk memahami itu semua. Dan itu semua langkah awalnya adalah memahami bahasanya Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Jika kita sudah memahaminya, maka kita bisa mengakses buku-buku para ulama, lebih mudah untuk memahami buku-buku para ulama. Nah, maka jika kalian tertarik boleh klik link di bawah ini. Syukran.